teori itu nggak selalu ini di lapangan akan berbeda. Nah itu orang berinvestasikan yang pasti itu profit yang banyak itu ya di dunia. Di dalam sipil dan telah terbukti ada Bang Bayu narasumber kita akan menjelaskan untuk kita bagaimana mendapat cuan di dalam sipil. Oke, sekejap. Halo, selamat sore. Sore ini kan ketemu dengan orang yang luar biasa dengan sudah mencerai berapa tahun ya? Mungkin ada 5-7 tahun udah berkarya di salah satu disiplin ilmu sipil, dan sore hari ini kita akan berbagi melalui video yang kita akan lakukan hari ini. Siap-siap ya, hadapi. Ternyata cuannya nggak sedikit loh. Benar-benar kita tekuni salah satu pekerjaan sipil, dan salah satu anak muda yang luar biasa. Anak muda masih muda. Umur berapa? Saya umur kurang 35 tahun. Kalau dibalik, jangan dibalik. Tampak gede. Oke. Bagaimana sih kok bisa nyasar? Nyasar saya bilang ya, karena sebenarnya basicnya nggak ada di sipil sebelumnya ya? Nggak ada sama sekali. sama sekali nggak ada. Oke, sebelumnya apa? Saya manajemen. Manajemen. Iya. Nah, manajemen loh, Bu. Tapi bisa menekuni sipil dan bisa memiliki bisnis yang luar biasa sipil sekarang. Sama nanya dulu, apa sih yang membawa abang bisa mau belajar sipil? Apa sih sipil yang ditekunin sekarang? Saat ini sih jasa renovasi. Cara renovasi. Dari bangun itu dari nol. Ya berkembangnya waktu memang kan dulu kan memang besarnya memang lebih ke passion saya lebih ke marketing saya. Mas. Gimana bro? Jadi main di sipil ini udah berapa tahun? 7 tahun ya kira-kira ya? Kalau lebih? Kalau sipilnya sih kurang lebih di 3 tahun. 3 tahun? Tapi di interior sipil ya udah 5 tahun berjalan. Iya. Udah berapa proyek yang ditangani? Kurang lebih dari oke lah, dalam waktu 1 tahun itu dapat proyek berapa? Sekitar 2 bulan. 2 bulan? Apa tuh? Renovasi kecil. Kalau renovasi dari nol, bangun dari nol itu kurang lebih kuartal 1 tahun itu saya cuma baru dapat ada sekitar 2. Iya. Tapi kalau Bisnis yang menggiurkan sih sebenarnya. tapi nominalnya hampir berdua, tapi nominalnya gede ya bos. Nominalnya besar. Iya. Bisa sampai kan? MM-an sih belum. Ratusan tapi ya. Ratusan. Harus disebut angkanya nanti pada tergiur. Nggak Pada pindah apa-apa. semua. Tapi ya nggak apa-apa kan buat motivasi buat semua. Iya. Apapun itu yang penting kan namanya bisnis ya. Semua meskipun banyak pelaku usaha, tapi rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Kalau bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya ya memang kuliah di arsitek maupun di sipil ya biar semuanya bisa mengembangkan saya. Dari potensi saya belajar juga dari nol. Saya lulusan manajemen ekonomi. Kalau di sipil kan kalau banyak ilmunya gitu. Iya, di sipil. Yang paling ditekunin dari interior apa? Yang paling ditemui dalam interior. Iya. Iya. Yang dibawa dari ilmu sipil ke interiornya apa? Ke interiornya biasanya kan lebih ke konsep ya. Konsep. Iya, konsepnya kan sekarang kan berubah-ubah. Ya, berkembangnya waktu juga kan konsep itu banyak. Ada yang American style, ada yang mau yang American klasik, ataupun ada yang mau konsep Skandinavian ataupun Japandi. Sekarang juga kan ada juga ngimbangin kalau untuk yang minimalis itu lebih pakai ke konsep modern kontemporer. Jadi banyak sekali sih pengaplikasian yang bisa dituangkan
tapi ya memang passion saya memang lebih suka seni sih ya. Berarti lebih ke arah artsnya, Iya. arsiteknya. Ya tapi ya saya nggak ngerasa saya bisa, tapi setidaknya saya mau belajar aja dari teman-teman. Ya, Tapi kan kalau arsitek itu nggak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa mengenal sipilnya, karena pasti kan ada struktur yang mengandung di dalamnya ya, supaya lebih perkuatannya bla bla. ya. Yang penting sih ya kita memang harus tahu, maksudnya dari detail untuk safety-nya kita harus tahu supaya tidak ada kecelakaan apa. Oke guys, ini yang menarik nih. Apa ya? Basic sipilnya nggak seberapa gitu ya, nggak belajar secara detail atau perkuliahan, tapi dia bisa mengerjakan sipil dan bisa dibisniskan sehingga sampai hari ini tetap berkarya di situ, dan menurut dia menggiurkan banget bisnisnya. Sipil memang oke. Kalau sipil itu, kalau untuk bagian dasar itu gimana sih Pak? Bagian dasar pembekalan yang penting tahu untuk penguatan fondasi itu kita harus pakai material ini. Untuk penguatan struktur ya supaya no limit, artinya kita merancang bangunan itu supaya ketika nanti pas memang mau dibangun 2 atau 3 lantai bebannya itu kita harus tahu semua dari ini. Itu ada sama hitungan. Nggak mesti harus bisa sih sebenarnya, tapi yang penting jelas tahu hitungan, karakter kontur tanah sama konstruksinya. Tanah itu, kalau tanah itu dilihat dulu atau mana? Iya, dilihat dulu. Bagus banget gitu. Iya, tapi biasanya sebelum kalau bangun dari nol biasanya saya punya tim ahli memang khusus untuk melihat dulu kontur tanahnya seperti apa, kepadatannya, kandungannya, di dalamnya ini apa, apakah harus dikasih pemadatan kayak gitu. Diratain gitu ya. Nggak hanya sekedar pemadataan sih, tapi pemadatan supaya itu bangunan itu ibaratnya kan tanah itu kan waktu kan bisa bergerak Labil. Iya. artinya kalau misalnya memang di situnya kurang kuat memang harus dipelajari gitu sih. Bahannya? Kalau bahannya Bahan biasanya kuat. ya pakai limestone, Kapur ya? kapur, terus pakai ya pakai sebetulnya untuk puing-puing juga bisa. Artinya puing-puing itu yang lebih ke bahan-bahan materialnya keras kayak batu kali atau apapun, meskipun yang kecil-kecil gitu itu juga kemauan. Untuk semua bangunan apa menggunakan izin DMB atau enggak? Harus. Untuk rumah-rumah biasa juga. Iya, kalau misalnya memang kan soalnya kan tidak ada ininya. Maksudnya kalau untuk membangun renovasi atau apapun, merubah fasad dan lain-lain itu memang harus ada surat izin DMB. Kalau ada perubahan struktur atau apapun, kita juga harus memberikan simulan dari itunya, semua bikinnya. Ini akan dirubah seperti apa? 1 lantai atau 2 lantai, ini perubahannya kayak gimana? Terus kan, kalau misalnya kita mau bangun rumah, Iya. untuk budget yang pas-pasan, itu dapat menguntungkan atau tidak? Budget pas-pasan. Ya sebetulnya bisa dilakukan sih, kan tetap bisa ada margin sih. Tapi kan kita mau kerja capek, Iya. ada kerja smartnya kayak gitu. Ya penentuan untuk masalah objek margin kan sebenarnya sih itu apa ya, relatif ya, relatif. Yang penting kan caranya saya yang bersyukur aja meskipun kecil besar. Kalau memang pun itu kan passion saya sih ya. Kalau dimintain tolong dengan budget minim pun saya sering kali kok mau. Karena setiap orang kan punya kemampuan berbeda-beda. Kalaupun saya kan cuma dari soft skill saya, teman-teman saya yang penting juga saya bisa mengakomodir teman-teman itu supaya mereka nggak jobless, ada pekerjaan. Saya nggak ngukur dari nilainya sih, karena yang penting saya bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, satu tim, mereka nggak jobless,
kompak. Yang penting tetap kompak, rukun, udah. Itu juga buat saya juga ada, alhamdulillah enak. Gimana perkembangan interior di Indonesia? Ya, untuk perkembangan interior di Indonesia buat saya saat ini bertumbuhnya dunia properti yang jelas kebutuhan itu tingkatnya lumayan banyak. Ya buat saya sih waktu itu untuk menjalani bisnisnya karena lumayan sih yang dari sisi profit lumayan Di seluruh Indonesia karena memang kan saat ini memang dunia properti memang udah mulai bertumbuh lagi makin banyak di mana-mana itu orang berinvestasikan yang pasti itu profit yang banyak itu ya di dunia properti. Secara grafik itu investasi terbaik dari semua sektor bisnis, di situ yang paling worth it, paling banyak ketimbang orang investasi emas ataupun dari saham, obligasi atau apa. Ya artinya kalau dunia properti itu ya namanya orang ngebangun rumah pasti kan juga pengen mempercantik ruangannya, tata ruangnya harus kayak gimana. Nah di situ yang saya ambil bahwa ya berawalnya ya dari di bawah ke PPR karena saya harus cari peluang bisnis mana nih yang memang secara grafik itu mungkin, tapi ini ada momen yang memang ada penurunan tapi secara kontinuitas itu maksudnya tetap grafiknya tuh selalu naik ya seiring berjalan. Yang pastinya kalau memangnya kita di situ punya prestasi mungkin kita juga punya usaha branding yang memang akan orang melihat bahwa pekerjaan kita tuh yang penting sih detail setiap pekerjaan itu ya harus perfect, harus diperhatikan, tapi bukan berarti enggak banyak dari segi permasalahan ya baik internal maupun eksternal itu selalu ada sih. Tapi artinya saya nggak pernah, bukan tipe orang yang menyerah sih. Yang penting pekerjaan itu konsisten kita jalani, kita nikmati, kita selesaikan sampai selesai, tidak meninggalkan pekerjaan apapun, serumit apapun. supaya nggak Ya supaya nggak ngedrop. Pasti nanti soalnya kan impactnya ke personal branding kita. Maksudnya kalau misalnya Ya, kita ya, menjaga jangan nama baik, nanti kita menjaga nama kita supaya tidak buruk di mata customer. Nggak sedikit juga memang ada kegagalan. Yang namanya usaha, nggak Pasti. mungkin orang itu akan selalu konsisten dengan ya dia akan membangun brandingnya sendiri secara excellent, produknya juga bakalan selalu bagus. Karena ya yang menjamin itu sebenarnya kan dari tingkat SDM kita. Kadang-kadang kalau moodnya lagi bagus, dia akan menghasilkan karya-karya yang baik. Tapi terkadang kan ada beberapa momen dia punya, termasuk saya mungkin ya, ada beberapa detail yang sampai saya tuh nggak bisa manage. Sesekali saya pernah kayak gitu. Setiap orang memang berbeda sama, tapi bisa. anggota-anggota lain. Iya, yang penting harus solid sih. Ya, apapun itu yang penting ya berkarya dengan hati, sabar, jalani dengan melakukan yang terbaik lah menurut versi kita. Itu sih. Saya rasa interior termasuk sipil itu bisnis yang berdampingan sama bisnis properti. Jadi saya rasa juga kemungkinan untuk produknya itu kecil akan selalu. Kalau- Ya tapi Bismillah. Kalau kayak gitu masuk dalam perhitungan RAB nggak? Iya. Dari sipil dan interior itu semua. Ya, biasanya RAB-nya itu kan terpisah untuk Oh, iya. sipil, kategorinya ini, DQ-nya ya. Yang penting sih kita jangan sampai meleset dari perhitungan pokok itu memang jadi patokan supaya saya nggak pernah mau menurunkan segala sesuatu yang pada akhirnya itu akan menurunkan spek. Sejauh ini menurut Bang Bayu yang ganteng ya asik Ada. udah berapa kota sih proyek sekarang udah ada Jabodetabek, Jakarta ada, Bandung ada, Bandung, Tapi yang paling terjauh kemarin sih ya di Bali sih. di Bali
Bali. Bali jauh banget. Bali. Wow. Itu kerjaan apa? Interior. Interior. Iya. Bukan sipil. Kok bisa dapat nih Raymond? Karena ownernya waktu itu kan juga merasa puas dengan buatan saya waktu itu kan lagi di basement. Oh iya sini ya. Nah, kebetulan dia juga punya apa ya, punya villa, private villa. Jadi itu juga pengen disewakan. Nah, tapi dia juga nggak pengen yang apa ya, interiornya itu yang kayak lebih banyak kan di sana kan lebih ke Donald memang ke apa ya, custom. Nah, dia pengen bikin yang beda. Kalau itu dikasih sama direksi memberikan konsep sederhana, modern, tapi yang kelihatan khusus. Jadi lebih banyak partisi apa ya, filmnya tuh film aluminium kaca, mirror. Sekarang di usaha Bang Bayu ini udah lama nih. Yang menjadi pertanyaan saya, berapa sih karyawan sekarang? Ya, Karyawan? banyak. Anak cuma cuma 8 orang. 8 orang, oke 8 orang. Ada orang bisnis sipil murni kan? Sipil murni malah nggak ada. Nggak ada semua. Tapi memang yang saya rekrut ini memang yang punya experience jam terbang itu. Jam terbang ya? Jam terbangnya itu udah lebih dari 20 tahun. Berarti dia udah kerjakan masalah sipil itu bukannya sekedar teori Iya. terbang. Kenapa sebenarnya begitu? Iya. Praktek? Karena gini, aku memang bertumbuhnya memang langsung terjun di lapangan. Aku belajar itu memang yang dari teman-teman. Yang penting aku tahu bahwa batasan ini toleransinya ya ada basic apa ya untuk safety. Yang penting aku harus kantong. Intinya gini, berarti saya bisa paksakan ya. Intinya setiap ilmu sipil yang tidak diaplikasikan tidak ada nilai gitu ya. Tidak dipraktekkan tidak ada nilai jualnya. Hanya sekedar teori gitu ya maksudnya. Apalagi kalau udah belajar sipil, jam terbangnya oke, pekerjaannya oke, lebih oke lagi. Anak-anak sipil siap. Nah, Kadang teori itu nggak selalu ini di lapangan, akan berbeda jauh. Karena memang kita dibikin pusing dari permasalahannya, tapi dari permasalahannya bikin kita jadi cerdas kok. gitu. Ada masalah Problemnya dulu baru itu. Problemnya dulu baru. Ya baru habis setelah itu kan after itu kan bisa bikin improvement bahwa ada hal yang memang secara ini tidak perlu ini apa. Dari pekerjaan yang dikerjakan itu kan ada tadi bilang karyawannya nggak spesialis sipil banget sih ya. Secara dia punya sarjana apa gitu teknik sipil. Dari praktek di lapangan ada keeroran nggak? Karena mereka nggak punya misi secara betul. Sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau memangnya aku melihat memang ada aspek dari risk management itu high risk, ya udah paling aku ambil nih benar-benar beberapa SDM yang punya sertifikasi ahli. Ya gampang sih, yang penting kita sendiri kan kita dapat SPKan, Tapi gini loh. dapat kerjaannya, kita tinggal atur-atur untuk SDM. Gini, biasanya kan di apartemen kan ada izin atau di perumahan yang memerlukan permitnya. Iya. Itu kan sering diajak meeting, mereka meeting. Nah, kewalahan Anda menghadapi orang-orang di mana orang-orang yang di permit ini kan orang-orang pasti orang-orang yang jenis masalah sipil, masalah MA. Kewalahan Anda menghadapi kayak gitu? Enggak. Karena memang udah biasa ya. Pertama kali Ya memang nggak. Ada beberapa yang nggak bisa kita sampaikan secara spesifik. Tapi ya dari itu sih biasanya saya juga bawa tim ahli. Kalau memangnya ibaratnya kita bangun dari nol dan tingkat resikonya tinggi, saya punya tenaga kerja yang memang punya apa ya, kompetensinya, sertifikasi ahlinya dia sudah punya. gitu ya. Memang apa ya di dalam interior ini ilmu sipil itu sangat diperlukan. Dan kalau diperlukan dan dipraktekkan nilainya itu nyata dan wow, iya kan? Jadi cuan sebenarnya.
Jadi cuannya. Jadi cuan. Kalau nggak dipraktekin nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa. Yes. Tapi yang paling pertama dari semua hal kita harus berani belajar dan berani untuk fight. Berani belajar, berani fight. Jadi kalau udah dapat teorinya, udah dapat ilmunya, jangan dijamin, tapi dipraktekkan gitu ya. Dan jangan punya mental block. Nggak ada. Dalam arti ya mental block itu kadang-kadang lebih dominasi ke kitanya sendiri berpikir bahwa kita gagal. Ya kalau saya sih lebih berpikirnya bahwa saya akan berhasil. Orang lain bisa, masa kita nggak bisa. Iya. Dalam proses bertemunya ya kita tetap merasa tidak paling jago, kita merasa yang masih bukan apa-apa, tapi mau belajar. Itu aja sih. Dan kemungkinan itu kita akan dikelilingi sama circle-circle yang akan bawa kita tuh punya value yang lebih. Berarti kalau hadapi orang-orang yang ahlinya sering ya? Sering. Ya saya dengan maksudnya basic saya memang belum apa-apa, saya mau share. Oke. Lengkap itu Mbak. Thank you. Ya, Bang.